Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, Kamis menulis. Yuk kita ngobrol tentang bagaimana strategi menulis buku. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat outline atau daftar isi yang kita kembangkan dengan mind map, atau biasa kalau di buku-buku itu ada namanya peta konsep. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar manfaat channel ini bisa lebih baik. Konsep mind map dalam dunia modern dikembangkan oleh Tony Buzan. Dan ternyata dalam dunia tulis-menulis ini menarik juga untuk kita kembangkan. Seperti biasa, ini saya ambil dari buku saya Uktub, itu ada di halaman 86. Bagaimana ya konsep mind map ini bisa kemudian kita jadikan sebagai salah satu alat untuk membuat buku kita bisa selesai. Apa itu mind map? Mind map ini dikembangkan Tony Buzan. Jadi bagaimana kita itu memetakan konsep pikiran kita, konsep buku kita itu dalam satu halaman. Menarik sekali dengan kita memetakan konsep buku kita dalam satu halaman. Manfaatnya itu pertama, kita bisa mengetahui ya, gambar besar buku kita. Kalau kita sudah tahu gambar besar buku kita, itu akan memudahkan kita untuk memasukkan penambahannya di mana, mau ditambahin apa, dibagusin di mana, kekurangannya di mana. Ini kira-kira konsepnya cocok nggak dengan pembaca kita? Terus apalagi konsep yang harus kita masukkan? Jadi pertama adalah untuk mengetahui gambaran besar buku kita. Kedua, mind map ini penting agar kita tidak ngeblank. Kalau kita itu menulis, langsung menulis, itu kadang-kadang itu kita ngeblank itu. Setelah ini apalagi ya isinya ya, terusin apalagi ya. Dengan adanya peta konsep yang jelas, itu akan membuat kita mudah untuk setelah ini harus apa, setelah ini harus apa. Dan yang ketiga, mind map ini berguna untuk jadi bahan. Ini outline-nya ya. Karena prinsip saya sederhana, kalau buku itu harus ada outline terlebih dahulu biar bukunya itu gampang nanti dibuatkan jadwal. Setelah itu jadwal itu yang kita disiplinkan. Jadi kita mau nulis apa minggu ini, minggu depan, terus begitu. Itu bisa dan dimulai dengan mind map itu. Dengan demikian kita akan menghindari writer's block, ya, penghalang seorang penulis, yaitu ngeblank salah satu. Oke, kita mulai saja. Bagaimana caranya membuat mind map itu? Kalau membuat mind map, siapkanlah satu kertas kosong. Kalau saya sukanya ini satu buku tulis begini nih ya, satu buku tulis. Langkah pertama, siapkan kertas kosong. Langkah kedua adalah buatlah sebuah lingkaran. Misalnya teknik, judulnya kita taruh di dalam lingkaran ini. Teknik menulis buku. Oke, judulnya ada di tengah. Lalu kita buat, setelah judulnya ada di tengah, nah kita buat ini cabang-cabangnya. Cabang pertama biasanya yang saya buat itu adalah what. Terus cabang kedua saya buatkan lagi di sini adalah why. Cabang ketiga yang saya buat biasanya itu adalah how. Jadi 3 cabang ini yang biasanya paling banyak kemudian ada. Nah, what adalah apa itu ya, ide ya,
dari mana, terus kemudian jenis-jenisnya, fiksi, non fiksi. Nah, itu kita tuliskan satu persatu itu. Ini misalnya ada 3 di sini. Oke, setelah itu why, mengapa menulis buku. Terus yang kedua, manfaat menulis buku. Apa dan mengapa, ini kedua. Yang ketiga itu adalah teknik menulis buku, ya. Teknik misalnya kita buat di sini langkah-langkahnya apa saja. Setelah langkah-langkah kita tuliskan, yang kedua bagaimana membuat outline atau daftar isi. Langkah ketiga adalah membuat jadwal. Langkah keempat adalah menulis. Langkah kelima revisi. Keenam berhubungan dengan penerbit. Dan langkah ketujuh adalah pemasaran buku. Jadi kita lihat loh, sudah ada garis besar ini. Garis besar dari judul yang mau kita tulis, yaitu teknik menulis buku. Dengan kita punya kerangka peta konsep yang besar ini akan memudahkan kita. Ini kita mau seperti apa yang akan ditambahkan lagi. Nah, kita bisa diskusikan peta konsep ini dengan orang lain, atau sambil merenung nanti kita buka lagi. Oh, apa sih yang kurang ya dari apa yang mau kita bahas. Ini peta konsep ini bisa untuk yang buku fiksi atau non fiksi. Jadi kalau buku non fiksi kan seperti ini nih, what, why, dan how. Kalau buku fiksi ya orangnya siapa dengan karakternya dan jalan ceritanya seperti apa. Sehingga satu buku itu kira-kira bisa kita konsepkan dalam satu halaman. Ini akan memudahkan kita untuk langkah selanjutnya, yaitu membuat outline. Kalau sudah jadi ini peta konsepnya, tinggal kita buat outline-nya. Ya, outline-nya gimana? Gampang aja. Ini tadi kan ada what. What ini bab 1. Ya, pengertian. Jadi apa itu buku. Terus kemudian ide buku dari mana. Terus jenis A fiksi, terus B non fiksi. Ya, bab 1 sudah selesai itu. Nanti kalau mau tambahkan nggak apa-apa. Bab 2 itu adalah why. Ini bab 2. Judulnya mengapa menjadi penulis gitu ya. Mengapa menulis buku. Terus manfaatnya apa? Manfaat menulis. Terus profesi sekitar kepenulisan itu apa saja? Kepenulisan. Ada ghostwriter, ada penerjemah, terus ada reviewer, terus ada editor, sampai kemudian penerbit. Nah, setelah itu adalah how, ini bab 3. Bab 3, 1, langkah-langkah menulis buku. 2, membuat outline. 3, membuat jadwal. 4, menulis sesuai jadwal. 5, revisi.
6 berhubungan dengan penerbit, 7 pemasaran. Jadi rekan-rekan sekalian, dari hasil nih peta konsep ini, lalu kemudian jadilah daftar isi yang masih draft. Ini daftar isi yang masih draft sudah bisa kemudian kita tuliskan ini satu persatu daftar isinya ini menjadi tulisan, sehingga memudahkan kita untuk menulis. Jadi setelah ini daftar isi ini kita menuliskan berdasarkan daftar isi ini satu persatu. Jadi lebih mudah, dan insya Allah kalau sudah daftar isinya ada, itu bukunya akan bisa selesai. Kalau daftar isi outline sudah bentuk, ini akan memudahkan kita untuk selanjutnya menjadikannya sebagai dasar. Outline kita misalnya ada 30, ya sudah tiap hari kita menulis berdasarkan outline itu, sehingga buku kita terbit. Setelah outline jadi, daftar isi jadi, kita tidak lagi menulis setiap hari itu sembarangan, artinya menulis apa saja, enggak. Tapi kita memang menulis itu berdasarkan outline itu. Jadi kita benar-benar menulis. Nah, outline-nya misalnya apa? Mengapa menjadi penulis? Ya sudah, hari itu 1-2 hari, misalnya sampai seminggu lah kita satu artikel. Apa manfaatnya menjadi penulis? Ya, itu motivasi kita apa, niat kita apa, tulis seminggu. Jadi mentalitas yang dibutuhkan seorang penulis, tulis lagi sampai kemudian terus menerus itu jadilah tulisan kita. Jadi tiap minggu terus saja menulis berdasarkan outline, sehingga lama-kelamaan tulisan kita menjadi banyak yang akhirnya kemudian bisa menjadi buku. Begitulah manfaat kita menggunakan peta konsep mind map dalam penulisan buku. Ini sering dilupakan, tapi bagi saya penting ini. Karena mind map ini kita bisa brainstorming, bisa ngobrol dengan diri kita apa yang akan kita tulis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda pengen coba silakan ya, coba buat mind map, terus kemudian daftar isinya, upload boleh di kolom komentar. Nanti saya komentari ya dari hasil mind map Anda, biar kemudian bisa belajar lalu menjadikannya praktek yang lebih nyata. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video-video yang sebelumnya dan selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum.